Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, belakangan ini lebih banyak umat beriman yang mempersembahkan intensi misa untuk keluarganya yang terpapar virus corona. Wabah ini tidak hanya mencemaskan banyak orang, tetapi juga mencabik-cabik kebersamaan dalam keluarga. Ada satu keluarga yang terpapar virus ini dan harus dipisahkan di 3 tempat yang berbeda. Sang ayah dan seorang putra ditempatkan di satu rumah sakit, sang ibu dan seorang pembantu perempuan di rumah sakit yang lain, sementara sang putri dan seorang sepupu isolasi mandiri di rumah. Yang menyentak perasaan saya ialah, jika ada sesuatu terjadi pada salah seorang dari mereka, anggota keluarga yang lain tak bisa mengunjunginya. Maka marilah kita lebih tekun lagi berdoa, memohon belas kasih Tuhan, agar wabah ini sungguh-sungguh berakhir dan kita kembali ke kehidupan normal dalam ikatan komunitas-komunitas iman yang memberi harapan dan sukacita. Harapan dan sukacita menjadi 2 nilai penting di dalam penghayatan iman. Karena pelayanan Kristus, kita memiliki harapan akan sukacita abadi. Harapan tersebut memberi kita kekuatan dan ketabahan menghadapi aneka salib kehidupan di dunia. Yakin bahwa Kristus sendiri memberi karunia pembebasan sejati di akhir siara hidup kita dan menghantar kita ke dalam kemuliaan surgawi. Dalam episode ke-99 ini, tema refleksi kita ialah Kristus Raja Semesta Alam menghimpun setiap orang beriman ke dalam perjamuan surgawi. Kitab Wahyu memberi gambaran kemuliaan surgawi itu sebagai perjamuan kawin anak domba. Mereka yang diperbolehkan masuk ke dalam perjamuan ini adalah yang telah melewati pemurnian melalui penderitaan salib. Yohanes yang melihat gambaran ini memberi ilustrasi yang terpapar dalam kitab Wahyu bab 7 ayat 9 sampai 17. Mari kita membacanya. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata, "Mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Saudara,
kita memperoleh gambaran indah dari kitab Wahyu yang mencerminkan harmoni sejati melintasi semua batas. Yang berhimpun itu berasal dari berbagai latar belakang, tetapi semua memakai pakaian putih dan memegang daun palem di tangan. Daun palem mengingatkan kita akan harapan dalam pengembaraan orang Israel di padang gurun dan penyambutan Yesus yang masuk Yerusalem. Kedua-duanya membahasakan harapan dan peneguhan untuk berjuang mencapai kemuliaan. Bagi orang Israel di padang gurun, daun palem membahasakan harapan akan kehidupan, karena palem bertumbuh di pinggir oasis yang berair. Perjuangan mereka dimahkotai dengan keberhasilan memasuki tanah terjanji setelah menyeberangi sungai Yordan dan menaklukkan Yeriko. Di Yerusalem, daun-daun palem membahasakan harapan kepada Yesus sebagai Raja baru yang berjuang tanpa senjata untuk menghadirkan Yerusalem baru. Di dalam Yerusalem baru inilah orang-orang yang setia mengalami kemuliaan Sang Raja, Anak Domba Allah yang telah menaklukkan maut lewat kematiannya di salib dan kebangkitannya dari kubur pada hari ketiga. Jubah mereka putih karena sudah dibasuh oleh darah Anak Domba. Mereka sudah melewati penderitaan besar, namun kini mereka memperoleh penghiburan sejati oleh Gembala Agung yang menuntun mereka ke mata air kehidupan. Gambaran diri Yesus sebagai Sang Raja, Gembala sejati, merupakan jawaban atas kerinduan manusia semasa hidupnya di dunia yang dibahasakan dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Resonansi kerinduan ini menuntut jawaban kita dan sangat relevan dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Dalam masa pandemik yang begitu mengobrak-abrik kohesi sosial, inti pesan ini justru semakin kuat dan butuh perwujudan konkret. Kita membutuhkan Tuhan Sang Gembala, dan di saat yang sama, kita membutuhkan orang-orang, diri kita sendiri, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi gembala bagi sesama. Para adorator diajak tidak hanya untuk mendoakan orang-orang yang membutuhkan, tetapi juga menjadi peneguh saudara-saudari yang menderita. Ketimbang menyebarluaskan berita tentang COVID-19, mungkin lebih baik kita mengirimkan pesan-pesan penghiburan. Luangkan waktu sejenak menyapa mereka yang kesepian dalam penderitaannya. Masa-masa isolasi telah membuat mereka rindu mengalami padang rumput yang hijau. Padang rumput itu adalah pesan-pesan pengharapan, kerelaan menjadi teman curhat, dan berbagai bentuk peneguhan lain yang dengan gampang dapat kita sampaikan, termasuk melalui media-media sosial. Satu perhatian kecil bisa menjadi mata air yang menghapus dahaga. Ingatlah selalu, sukacita surgawi itu kita tata mulai dari hidup di dunia, sekarang dan di tempat ini. Tuhan Yesus Kristus, syukur tak terhingga kami madakan
karena kami telah Kau undang menjadi anggota tubuh-Mu sendiri, Gereja Kudus. Semoga kami tetap setia menjalankan kewajiban-kewajiban iman, agar sekali waktu kami layak mengambil bagian dalam perjamuan surgawi. Doronglah kami mewujudkan cinta itu selama hidup di dunia, agar sukacita kami mulai bertumbuh dan kelak Engkau sempurnakan dalam kerajaan abadi. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.